untuk ceramah. Jadi ditolaknya Ustadz Abdul Somad di Singapura ini masalah harga diri bangsa. Halo pemirsa, selamat datang kembali di SPAB Channel, channel yang membahas seputar fenomena sosial, politik, agama dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau tokoh sebesar Ustadz Abdul Somad yang pengikutnya jutaan bisa diperlakukan begitu di negara Singapura, bagaimana Liu Sungkarisma, bagaimana warga-warga lain? Justru penolakan Singapura terhadap UAS merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum di Indonesia yang dinilai lemah dalam memberantas para oknum ulama tertentu yang memegang paham radikalisme, ekstremisme, yang mengarah pada terorisme. Saya bukan karena dia ustadznya, tapi saya melihat warga negara Indonesia diperlakukan oleh negara yang cuma sebesar, kalau di peta itu istilahnya cuma red dot, karena bentuknya nggak ada tuh cuma titik merah. Justru disitulah nampak kehebatan Singapura, negara kecil tapi tegas dalam menegakkan hukum, terutama perkara hukum yang berbau sara, ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Indonesia negara besar tapi dinilai lemah dalam perkara hukum, penerapan hukum terkesan tidak adil, tajam kepada kaum minoritas, tetapi tumpul kepada kaum mayoritas. Contohnya kasus MKC yang divonis 10 tahun penjara, sedangkan Yahya Waloni hanya 4 bulan sudah bebas. Jadi keterlaluan itu. Kalau kita diem aja rakyatnya, menurut saya ini ada yang salah. Karena saya merasa inilah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan kecintaannya kepada merah putih, kepada negara Republik Indonesia, negara berdaulat. Satu-satunya cara bangsa Indonesia menunjukkan kecintaannya kepada merah putih, kepada negara Indonesia, negara berdaulat adalah dengan satu suara mendukung dan mendesak pemerintah untuk segera menangkap oknum-oknum ulama tertentu yang berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan paham khilafah yang berpotensi runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Jangan sampai ada warga negaranya yang dizolimi, dihina, dipermalukan di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad. Sudah sepatutnya UAS ditolak oleh Singapura karena yang bersangkutan terbukti memegang paham khilafah yang dianggap berbahaya bagi keharmonisan dan toleransi antar umat beragama suatu negara. Lagi pula UAS bukan hanya baru ditolak di Singapura saja, tetapi juga pernah ditolak di beberapa negara lainnya seperti Timor Leste, Hong Kong, Jerman, Belanda dan Inggris. Seharusnya Indonesia bercermin dari sikap negara-negara tersebut terkait perspektif mereka terhadap gerakan UAS dan teman-temannya. Harusnya pemerintah Singapura memberikan izin, bahkan ngajak keliling Ustadz Abdul Somad. Kalau dianggap oleh pemerintah Singapura, pikiran Ustadz Abdul Somad itu radikal, harus ditunjukkan bahwa Singapura itu bisa rukun, bisa bersatu, bahkan presidennya dipilih beragama Islam. Saya beragama Buddha, mendukung Abdul Somad itu bukan karena agama. UAS bukan tamu kehormatan kenegaraan atau utusan negara sehingga pemerintah Singapura mesti mengizinkan dan mengajak keliling Singapura. Seberapa pentingnya UAS bagi Singapura? Bagi Singapura UAS tidak mewakili Islam karena ceramah-ceramahnya yang terbukti ekstremisme, segregasi, dan intoleran dan mendoktrin umat untuk membenci orang lain yang tidak seiman dengannya. UAS jelas-jelas menghina simbol iman Kristen yang katanya disalib ada jin kafir. Simbol ambulans juga dikofar kafirkan oleh UAS. Bukan hanya itu, UAS juga mengkofar kafirkan sesama ulama dan umat Islam yang tidak sealiran dengannya. Yang lebih dikhawatirkan lagi UAS menghalalkan aksi bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina. Apakah pantas orang seperti UAS dihormati di Singapura? Tetapi ini mengenai harga diri bangsa kita. Kalau kita sebagai sesama warga negara tidak memberikan solidaritas dengan melakukan sikap yang tegas dan keras terhadap tindakan ini, besok bisa terjadi pada kita yang nggak ada apa-apanya di mata Singapura. Solidaritas warga Indonesia sejatinya menjunjung tinggi UUD 1945,
nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI. Jadi, jika ada oknum ulama tertentu yang berusaha memecah belah persatuan dan berniat menggantikan ideologi Pancasila dengan paham khilafah, maka mereka adalah musuh kita bersama yang harus ditindak tegas dan diusir dari NKRI. Harap pemerintah Singapura segera meminta maaf kepada Ustadz Abdul Somad dan bangsa Indonesia. Yang seharusnya meminta maaf adalah UAS karena sudah melukai banyak orang dengan ceramah-ceramahnya yang tidak berbobot, yang isinya hanya sampah, penuh hujatan dan kebencian kepada orang lain yang tidak seiman dengannya. UAS harus merendahkan diri dan meminta maaf kepada umat Kristen atas hujatannya terhadap salib yang adalah simbol iman Kristen, karena bagi umat Kristen mempercayai bahwa salib Kristus adalah lambang pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus umat manusia dari dosa. Kalau tidak sekarang kita menunjukkan harga diri kita dengan cara nggak susah-susah, nggak usah injak Singapura lagi lah, kita boykot. Kita negeri yang besar, negeri yang kaya, nggak butuh ke Singapura pun nggak apa-apa. Mikir pakai otak bro, jangan pakai lutut. Saat ini ada ribuan TKI yang menggantungkan nasibnya di Singapura. Pada 2020 jumlah TKI di Singapura sebanyak 4.474 orang, berkurang sepertiga dari jumlah tahun sebelumnya yang bisa mencapai 19.354 orang. Tindakan memboikot Singapura adalah tindakan bodoh dan gila. Kenapa? Karena bukan Singapura yang butuh Indonesia, tetapi sebaliknya Indonesia yang butuh Singapura. Bayangkan kalau Singapura marah dan memulangkan ribuan TKI asal Indonesia, apakah Anda dan UAS bisa jamin kehidupan mereka? Saya menduga Anda ini sudah terpapar virus khilafah sehingga logika Anda cacat. Anda punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tapi tidak punya rasa sehingga tidak mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Salam waras.